lagi loh. Kalau aku bilangnya draftnya agak nanggung sih. Kayak ada Fanny, ada Matilda. Matilda tuh kan kayak rata-rata bakal jadi cover. Oke. Sementara kalau kita ngomongin Fanny, Fanny tuh bakal yang jump in ke belakang banget. Dan ini kayak ada bertolak belakang gak sih Ranger Mas? Itu dia Iya yang sih? mereka cari. Matilda apakah akan menyelamatkan Kayaknya yang lain? Matilda, Fokusnya. iya, kayaknya Fokusnya Matildanya nyelamatin yang lain. bakal nyelamatin yang lain atau Atau ikut jump in sama Fanny. Enggak, kalau menurut gue jamin enggak, tapi dia bakal selamatin Fanny. Lebih di arah situ, tapi kita bakal langsung saksikan ini adalah game kedua. Aura Fire sudah memantapkan diri dengan game yang pertama dan ingat, ini best of 5 series yang dimana tentunya akan ada 5 game kalau terpakai semua fasilitasnya. Tapi lama-lama kita bakal menunjukkan Lane of Dawn untuk game yang kedua antara Onyx Esports versus Aura Fire. let's go, ini dia Lane of Dawn di game yang kedua. Hai, yang kali ini menjadi junglernya. Hai, karena udah bukan Fanny. Yap. Ketika tidak ada Fanny, mungkin Hai yang akan lebih maksimal dengan Hai yang akan adanya mengambil jungler. posisinya Yes, ya. benar banget. Tapi kalau udah ada Fanny, pasti terbuka untuk seorang KBK. Dan sekarang dari masing-masing junglernya pun udah langsung mengamankan ke arah dari purple buff-nya. Belum ada gangguan dari masing-masing roamernya. Mereka masih tenang kecuali untuk sekarang ada Keyboy. Perlahan tapi pasti mulai maju ke depan mencari informasi, melihat kemana lagi nih arah perginya. Oke, dengan Anda Level Wonder diamankan oleh Sans terlebih dahulu, tapi Sans ingin lebih. Ada Fluffy di sana telah memberikan informasi kalau Hai harus berebut di arah jungle-nya. Coach Shadow telah dikeluarkan, Sans udah mulai sekarat tapi retribusi telah dikeluarkan membuat Sans kali ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan harus mundur ke arah belakang. Tidak boleh terlalu terburu-buru dan ingat, mereka mau grogotin Profesor KB. Mereka mau ambil di sini semua jungle yang dimiliki dari seorang Hai. Godiva memfollow up. Sans sekarang tapi lihat ada Guiding Wind di sana berhasil diselamatkan. Nampaknya tidak. Satu hit terakhir membuat Hai hampir saja bisa ditumbangkan. Untungnya belum ada cutthroat. Karena Sans tadi berinisiasi untuk mau lebih dalam lagi. Bahkan ngereset dari orange buff-nya ini ngebeli waktu banget sih. Dan lihat high-nya juga benar-benar di pressure dari segi waktu. Ini dia yang mungkin tidak kita lihat di game yang pertama. Ya tekanan dari Keyboy. Yang bahkan bisa dibilang baru muncul di game yang kedua. Dan akhirnya terlihat sudah untuk dari Onyx Esports mereka mendapatkan keuntungan di awal ini. Ketinggalan level pula untuk Hai-nya masih level 2 dan sekarang masih berkutat di area dari Orange Buff. Sementara untuk Sans udah level 4 cutthroat-nya udah bisa digunakan. Dan dia pun melakukan farmingan dengan sangat-sangat cepat. Pattern yang dia miliki sekarang masih berada di dalam area jungle dia sendiri. Lalu mungkin sesaat lagi akan berkumpul di area dari Turtle. Stiker MSC dikumandangkan oleh Onyx Esports yang pernah menjuarai MSC di Filipina waktu itu. Akankah Onyx Esports kembali menjadi wakil atau bahkan Onyx Esports dikukuhkan harapannya oleh tim Aura Fire? Ya, karena game pertama sudah dimenangkan oleh teman-teman dari Aura Fire. Betul. Itu. Dari segi setup turtle-nya sepertinya sudah diamankan oleh Onyx Esports. Ini bisa dibilang bukan reverse psychology, Apa lagi? tapi ini adalah reverse gameplay. Reverse gameplay. High-nya ditahan sama kayak Sans waktu di game yang pertama. Sehingga mereka nggak bisa nge-turtle. Dan di game kali ini malah Onyx yang bisa nge-turtle dengan bebas dengan Fanny. Bebas banget gak ada gangguan. Bagaimana Pak Ketua? Ini dua hero yang tadi berada di area Turtle. Ini nyaman banget Pak. Ini bukan reverse psychology, reverse gameplay. Itu dia yang akan coba diamankan oleh Keyboy. Lihat, Keyboy bakal di follow up dan bahkan Keyboy gak bisa pulang. Untungnya Godiva level 3. Itu kalau Godiva level 4 itu down. Udah bisa dipastikan. Bakal didorong lagi dengan Tyrant-nya. Itu dan bahkan Kabuki Nah, dia. memotong dari sisi samping langsung menggunakan satu buat Way of Dragon dan bahkan Flicker harus digunakan tapi it's okay, no problem. Sedangkan di sisi lain macam Black Choose membuat Drian masih selamatan. Sans tidak mau tinggal diam menuju ke arah belakang. Hai, telah bergerak menggunakan satu buah Koshiro tapi ternyata di sini Godiva. Oh my god, agresif. Tyro Rented Shadow Kill. Sans still survive. Oh my god, in the bottom lane. Lihat pergerakan Sans tenang kabur ke arah belakang dan dia bahkan tidak terpick up. Masih ada Dewi Fortuna di dalam tubuh Sans. Dimana tadi damage-nya agak sedikit terbagi nih Pak. Dengan Rokursa yang bertepatan sebelahan loh tadi. Gue udah nahan banget suara gue. Iya. Gue udah nahan banget suara caster gue. Iya. Karena Nggak masih, bisa Pak. karena masih puasa kan. Gak bisa Pak. Kenapa ada momen seperti itu? Gak bisa, keluarin aja semuanya. Ingat, momen gak bisa dibeli. Oke, Momen gak bisa Profesor KB. dibeli. Tapi sebelum ngobrolin talent Profesor KB, ini di arah top lane sana. Para pemain dari tim Aura Fire agak sedikit terpressure dengan ada satu buah gold platingan yang akan diambil sedikit demi sedikit. Nah ini lagi nih, masalah hero milih yang dimiliki oleh Aura Fire. Mereka menghantarkan badannya untuk bisa maju, masuk dan juga maju ke dalam pemain dari Onyx. Dari Onyx, weakness poinnya 1-1 ini loh KB. Iya, masalah utamanya kalau misalkan kita ngomongin Sans, tadi Sans kenapa gak tumbang karena dia juga udah selesai dengan Dread Armor-nya.
Jadi dia punya tambahan untuk dari segi penghalau penetration. Yap. Sementara dari high-nya juga kan menggunakan satu talent emblem itulah dari segi killing spree, assassin. Jadi tentunya penetration dari physical attack-nya agak sedikit dikurangi dengan satu Dreadnought Armor. Sans-nya bakal Oke, lihat Kabuki depan sana. Goripa udah bakal coba mengekir ke arah belakang. Tapi tampaknya ada satu buah informasi. Retreat, mundur ke arah belakang. Dan kalau bisa aku bilang Profesor KB, Kibo ini kan belum nyala ya pavornya harusnya ya. Belum. Sebentar lagi. menit 5 menit 6. Menit 5 menit 6 lah. Itu bakal lebih menyebalkan sekali ketika one-one-nya yang di cover loh Prof. Wah. Ini sadar gak sih kayak gak harus selamanya Sans. Banyak dash ya. Yes, gak harus selamanya Sans. Dan bahkan Dan masalah poin utamanya adalah nggak ada Popheus di sini. betul sekali. No Popheus for Aura Fire, tapi mereka terlalu fokus ke arah seorang Sans. Dengan ada 3 counter untuk Sans itu sendiri. Ini belum lagi dari Sans itu sendiri memiliki mobilitas sangat tinggi, udah ada level 7, satu weakness point lagi. Akankah dipaksakan oleh cewek untuk masuk ke bagian depan dan juga mengambil Pasti. satu weakness point terakhir, di mana sekarang Kiboy-nya langsung maju mencoba untuk ngebadanin, tapi mereka melawan plating dan juga akan menghancurkan satu outer turret yang berada di area top lane, dan hancur sudah. Hancur sudah semua perasaan kali ini di arah top lane untuk tim Aura Fire. Pecah tak tersisa, tapi nampaknya mereka masih ada kesempatan kedua di inner dan juga di base untuk mereka selamatkan Pak Bola. Wow, mendadak langsung ke perasaan tadi Pak ya. Iya, Padahal balik lagi turret ke loh situ. yang hancur di situ. Karena gini Pak, turretnya hancur itu kan nggak bakal bisa kembali lagi. Betul. Karena emang terkadang hal yang udah nggak kita miliki itu berharga sebenarnya ketika udah kita nggak miliki lagi Pak. Iya makanya ya kita tahu ya, karena sesuatu itu jauh lebih berarti kalau sesuatu itu telah pergi, dan sekarang ada lagi satu shadow kill masuk ke dalam tubuh Sans, tapi sepertinya tidak memberikan efek apapun. Malah untuk Sansa masih melenggang dengan begitu bebas, ditabrak sudah Godipanya, masih punya boncing ball, dilemparin solo pendek ke bagian depan, tapi belum ada weakness point pun yang terbuka sejauh ini. Malah dari Kiboy-nya mulai terjebak, tapi untungnya Kiboy masih punya guiding wind, dia pergi dari tersebut. Ada lagi Mystic yang sudah membuat Sans agak terimmobilize di area tengah dengan adanya pergerakan yang langsung di shutdown begitu saja. Kalau aku sih melihatnya tidak akan ada invasi lebih dalam lagi kalau bukan karena purple buff. Karena kalau purple buff ini mereka bakal mendapatkan kerugian di mana Hai nggak punya purple buff retribution di sound point dari Sans. Berhasil mendapatkan satu purple buff. Hayabusa kali ini agak sedikit tertambat, bahkan di belakang sana Guiding Wind membuat seorang Godifire langsung cross buff dari Kabuki. Gak bisa berbuat lebih banyak lagi, begitu telah digunakan Flavi. Satu hit terakhir membuat satu buah Kabuki tumbang, tapi nampaknya itu belum berhasil. Dan di sisi lainnya turret hilang untuk 2 di mid dan juga di top lane. Wow. Buat Aura Fire benar-benar kali ini mendapatkan kerugian. Sans is coming. Pestager ke arah belakang. Sans, dia bukan salah satu Fami yang masih mendapatkan downing like. Pestager pun harus down. Dibalaskan keadaannya. Putih depan sana memberikan 1 untuk 1. Kalau bisa aku bilang ya, Profesor, Sans bukan yang terlalu fast banget. Iya. Ini bukan set-set, tapi, Tapi dia on point. Itu Yes. dia. Poin terpenting adalah dia benar-benar menargetkan ngamis. ke arah Facehugger dan bahkan dari cutthroat-nya benar-benar on point banget, memberikan dealing damage yang cukup tinggi. Namun sayangnya energi manajemennya mungkin yang kurang diperhatikan, karena mungkin ya balik lagi. Yang namanya pemain lagi di dalam arena pertandingan, adrenalin rush itu Iya, ada yang adrenalinnya beda ngatur lagi. banget. Beda Nggak ada yang lagi. ngatur. Iya, belum lagi malah kita juga udah melihat ya ada penurunan energi lagi yang dilakukan terhadap Fanny itu sendiri. Nah, sekarang bootsnya sudah berada di area dari Turtle. Belum lagi pergerakan pemain-pemain yang berbeda. Sementara untuk Kabuki sudah mulai ketahuan dan dia pun pergi dari area tersebut dengan Jet Kundo yang dia miliki, bersatu lagi dengan rekan-rekannya. Dan apa yang akan terjadi saat lagi di mana Turtle-nya udah mulai dicolek-colek pula oleh cewek. Dan bukan hanya itu aja, lihat purple buff lagi yang menjadi pilihan. Sans is coming, Kadi Wasa keluarga bersama dengan Saksi ikut bahkan di depan sana. Sans men-take over satu buah purple buff. Hai, harus mundur ke arah belakang. Godiva nggak bisa menyelamatkan purple buff yang dimiliki dari seorang Hai. Lihat, take over yang manis langsung diambil tanpa kontes, Profesor. Iya, bahkan kita mengingat ya tadi Sans kan dapetin 1 poin untuk yang minus cooldown retribution. Itu cuma 2 detik. Jadi 33 detik dan retributionnya dari seorang Sans ini jadi lebih cepat. Heptasis sudah diamankan, Antiquira sudah di tangan, Hai belum selesai dengan War X dan bahkan belum selesai dengan yang namanya Malefic Roar. Jadi untuk dari segi item armor pasti bakal lebih diunggulkan dan Sans di early game seperti ini bakal lebih owning. Kalau misalkan ceweknya benar-benar dapetin space yang udah dibuahkan oleh teman-teman dari Onyx Esports, masalahnya poin killnya emang sama, tapi lihat dari goldnya jauh banget. Buset, langsung hilang tapi lihat Sans mencuri Safir dari belakang. Cewek mendalam semua untuk bersinar tapi ternyata Esmeralda. Dan Sans tiba-tiba datang, Kabuki menjadi pilihan, Kabuki ditumbangkan Sans 2 miliar. Dan Godiva one last hit. Godiva still survive, Hai is coming, langsung shadow kill. Cewek ditumbangkan tapi ternyata terbagi menjadi 3 membuat seorang Hai tidak bisa mendapatkan lebih. Lihat Kabuki, pemain Fanny set dibalaskan dengan set 2 miliar.
Set hilang sudah tadi beberapa pemain dimiliki oleh Raphael. Bahkan untuk kali ini ada lagi I'm offended-nya miss, down light-nya dikeluarkan, orange buff-nya pun gagal untuk didapatkan oleh Facehugger itu sendiri. Entah itu targetnya tadi adalah orange buff, entah itu targetnya adalah pemain dari Onyx Esports. Lihat tadi nggak? Lihat gak? Di mana dia Daring Light-nya kan dipakai sebelumnya. Tumbang dong. Hidup pakai lagi. Ada lagi dipakai lagi nanti. Yang penting pakai Selalu terus. digunakan pokoknya. Efisiensinya tuh benar-benar dimaksimalkan sih sama dia. Iya, cooldown management lah. Walaupun belum efektif. Belum, damage-nya juga nggak sebegitu sakit. Tapi balik lagi ketika Downing Light digunakan, pasifnya menyala. Yang artinya nanti dia akan melakukan tipikal spam hit kepada siapapun yang ada di depannya. Dan 1v1 situation seperti yang terjadi di mid lane. Yap. Sementara sekarang kalau kita lihat dari minimap itu sendiri, ada Esmeralda yang udah bergerak di bagian bawah, ada Hayabusa pula yang mungkin bergerak ke area tersebut. Sementara itu di area Lord, udah ada pergerakan di mana Lordnya pun kembali ingin diamankan oleh pemain-pemain dari Onyx Esports. Lebih pergi untuk memilih ke arah dari Orange Buff terlebih dahulu. Gufra dan juga Ruby belum melakukan hal apapun. Sementara dari pergerakan Kabuk yang menggunakan Joe dan juga Facehugger menggunakan Sapphire, mereka pun masih menang di bagian belakang. Dan Lordnya pun menjadi milik dari Onyx Esports tanpa adanya kontes sama sekali karena semuanya hening senyap tanpa adanya pergerakan. Zoningnya yang dilakukan oleh tim Onyx Esports bagus banget dan bahkan mau nggak mau yang bisa dilakukan adalah untuk melakukan sedikit split push, sedikit memberikan nafas segar untuk tim Aura Fire dari laning. Dan ini sesuai dengan yang kita bahas ya di game yang pertama. Ya. Aura Fire kuat banget di mid lane-nya, tapi apakah celahnya itu ada di samping dan terjadi? Terjadi. Kabuki tadi di pressure banget. Yap. Habis. Dan setelah habis dari Kabukinya langsung menuju kepada mid lane karena apa? Karena mereka menangin yang namanya laning phase dan uangnya itu lebih bisa dioptimalkan. Sama Snowball effect-nya nggak berhenti jadinya. Sama satu hal lagi yang dimaksimalkan dari seorang Onyx Esports adalah Sapphire-nya. Bener-bener Sapphire-nya tuh berada di posisi yang terancam. Dia nggak di posisi yang aman. Lihat, mau di belakang, mau di mana saja, Sapphire-nya benar-benar harus berjaga dari pergerakan seorang Sans. Dan bahkan Sans akan take over lagi para pembuff yang dimiliki dari tim Aura Fire. Meanwhile buat kalian semua, jangan lupa untuk saksikan Emward tantangan diterima film pendek animasi 515 episode kedua. Karena kita bakal menyaksikan episode ketiga di arah bottom lane. Dan bakal ada tembakan down nilai lagi yang telah dikeluarkan. Shadow Kill untuk melakukan clear lane tapi nampaknya belum efektif. Retribution dan bahkan Boots masuk ke arah belakang. Pesaka menjadi pilihan tapi ternyata Boots kali ini masih bisa bersama menuju ke arah satu buah best turret yang pecah. Dimaksimalkan oleh seorang Asia. Tapi di depan sana para pemain dari tim Onyx Esports mundur ke arah belakang. Cewek nggak berhasil di take down dengan satu buah Shadow Kill, Profesor. Wah ini dipaksain banget sih. Dipaksa banget tadi di arah bottom lane. Karena kalau nggak dapat mereka rugi loh. Iya ini dan sekarang mereka akan melakukan hal yang sama lagi. Karena di bagian belakang udah ada Valistarmo dari masih belum miss juga. Masih belum bisa mendapatkan ke arah beberapa pemain milik Aura Fire. Sementara itu untuk kali ini ada lagi pergerakan dari Mystic yang membuat pergerakan dari Keyboy harus terhenti tepat berada di depan base yang dimiliki oleh Aura Fire. Boots adalah offlaner yang cukup sabar dan cukup objektif kalau menurut saya, Profesor. Tapi Boots kali ini dia memaksakan 2 kali masuk ke dalam base yang dimiliki dari tim Aura Fire. Mungkin yang pertama karena dia masih punya Purify dan ternyata tidak digunakan. Tapi yang kedua kalinya mau nggak mau harus digunakan. Karena kalau kayaknya terlalu lama di sana pun bakal termakan oleh damage yang diberikan oleh teman-teman dari Aura Fire. Kalau melihat dari player squad by Livin by Mandiri, kalau bisa kita bilang di sini Sans cewek Boots unggul banget sebagai salah satu pemegang dari gold leadingnya. Sementara Drian mungkin akan mulai tersusul oleh Kabuki. Tapi poin pentingnya adalah Drian ini dari tadi juga memberikan efek slow yang sangat amat luar biasa dari territorial team fight-nya. Yes, benar banget. Dan kalau misalnya kita agak sedikit lihat ya, dari Onyx Esports dan Aura Fire, mereka dengan 4 point kill yang sama. Dan juga goldnya yang jauh banget, ini yang membuat Onyx Esports berani nabrak ke arah belakang. Karena difference gold bisa sampai 10.000 aja, itu udah pasti lo nabrak harusnya menang. Ya, karena harusnya. mungkin Damage 2 dealnya item, nggak cukup. karena mungkin 2 item perbandingan antara tim lo dan juga tim musuhnya. Makanya damage deal-nya nggak cukup, sementara damage deal dari tim kita itu naik cukup. Dan laning management, ini dia yang dipertontonkan oleh Boots. Karena dia tahu Lordnya di arah bottom lane, dia mau main mirror dan dia mau ngedorong juga untuk memberikan pressure di arah top lane. Sehingga teman-teman dari Aura Fire nggak bakal bisa kontes 5 lawan 5 di bagian Lordnya. Ini Lordnya mereka udah sabar lagi. Tapi ternyata Fluffy maju ke depan untuk mencari informasi. Dia melihat ada beberapa pemain dari Onyx Esports yang udah mulai berkumpul. Bahkan untuk kali ini Godify akan siap untuk maju ke bagian depan. Tapi ternyata tidak. Karena dia lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Karena tidak baik untuk memaksakan. Tidak akan ada pemaksaan untuk kali ini. Godify pun tahu. Godify nggak bisa masuk lebih dalam. Dia masuk, Lord muncul, dia bakal hilang karena
Dia butuh Godiva, Aura Fire butuh Godiva untuk team fight selanjutnya. Team fight yang kali ini kemungkinan besar. Dari dua laning phase yang dimiliki, ini bisa pecah 2 base turret, Profesor. Dan bahkan, kalau kalian sadar, Aura Fire belum mendapatkan turret sama sekali dari tim Onyx Esports. Makanya, pressure-nya benar-benar perfect banget dan bahkan Onyx Esports ini mengingatkan aku dengan beberapa tim yang bahkan gak cuma di Indonesia tapi di Filipina itu yang benar-benar point kill-nya dikit, pressure-nya terus-terusan terjadi. Karena Setiap menitnya. dan bahkan kalau point kill-nya terlalu banyak, itu bisa ada salah satu shutdown yang bisa membalikan keadaan. Jadi Tapi rugi. lihat, yes bener banget. Kali ini para pemain dari tim Onyx Esports, mereka pada udah standby on position. Di arah bottom lane, mereka tidak ada yang bisa mengawal pergerakan dari London. London telah keluar dan bahkan best turret telah pecah di arah top lane. Onyx Esports, ada cewek tertangkap. Crossbow Offset belum dikeluarkan, tepakan! Crossbow Offset keluar, membalikan keadaan menuju ke arah best turret dan bahkan Flavi hampir down. Xavier Jakarta bertahan, Onyx Esports berhasil mengamankan game yang kedua. Wow, 1-1. Dengan adanya momen yang mereka ciptakan dari early game. Efek domino, snowballingnya.